Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursa Viving Wahyuni dari IF3. Saya akan membahas yang pertama, kemitraan dalam berbisnis. Kemitraan merupakan pemikiran bersama tentang bagaimana tetap menjaga kepuasan para pelanggan tanpa meningkatkan penimbunan inventory yang merupakan pengurangan kemampuan berkompetisi. Di dalam kemitraan berbisnis terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Yang keempat, bersifat terbuka. Yang kelima, mempunyai hubungan jangka panjang. Yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga. Tantangan pertama yang harus ditaklukkan dalam program kemitraan bisnis adalah masalah internal. Yang pertama, mulai dari dalam organisasi perusahaan. Kerjasama bukan sekedar bekerja sama atau saling membantu, tetapi bersama-sama melihat proses perusahaan sebagai tanggung jawab bersama dan memikirkannya bersama-sama demi kepentingan bersama pula. Yang kedua, mengembangkan pengertian tentang kekuatan dari organisasi yang perlu dipertahankan. Yang ketiga, berkembang ke arah hulu dan hilir. Jika secara internal kerjasama sudah dapat mengubah kebiasaan yang lama, ya seperti bekerja sendiri ke tingkat kerjasama yang lebih tinggi, maka tiba masanya untuk meningkatkan kerjasama tersebut ke arah luar, baik dari hilir maupun ke hulu. Tujuan utama dari kemitraan bisnis yaitu memfokuskan diri pada optimalisasi. Kemitraan berbisnis mulai dari dalam perusahaan sendiri, lalu dikembangkan ke perusahaan luar dalam rangkaian rantai aktivitas dengan mencari peluang-peluang secara sungguh-sungguh pada jaringan keseluruhan sebagai suatu kesempatan. Kunci dari semua itu adalah semua harus menganggap dan memperlakukan semua perusahaan dalam jaringan atau rangkaian rantai sebagai suatu totalitas yang satu atau sebagai total enterprise, jaringan perusahaan atau jaringan mata rantai. Kompetisi tidak lagi antar suatu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi antar total enterprise yang satu dengan total enterprise yang lain. Kesadaran baru ini dapat memacu lagi perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam kemitraan bisnis tersebut. Baiklah, saya akan membahas yang kedua, yaitu implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Pertama, implikasi secara umum terdiri dari satu, pengembangan manajemen logistik. Pada hakikatnya, pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik yaitu pengurusan menyangkut arus barang dari bahan baku menjadi barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Yang kedua, bertahap, yang meliputi integrasi atau internal. Yang kedua, membentuk jaringan atau networking. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentuk jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator percepatan dan keberhasilan supply chain. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuannya yaitu meningkatkan atau menciptakan keunggulan kompetitif yang baru agar persaingan tidak lagi antar perusahaan, tetapi antar rantai pasokan yang satu dengan rantai pasokan yang lain. Yang kedua, implikasi terhadap manajemen mutu. 1. Pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk atau estetika, dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan peran pemasok dalam
konsep kemitraan. Yang ketiga, benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking. Yang perlu di benchmark sesuai dengan asosiasi antar industri. Yang keempat, logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasok, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran utama penanganannya. Yang ketiga, implikasi terhadap arus barang. Terdiri dari yang pertama, pengawasan inventory. Yang kedua, sentralisasi inventory. Yang ketiga, manajemen line time. Yang keempat, implikasi terhadap organisasi. Terdiri dari satu, bentuk organisasi, yaitu perlu dikembangkan organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pemikiran secara win to win. Perlu dikembangkan konsep win to win secara terus-menerus. Yang kelima, implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Terdiri dari satu, analisis value chain. Analisis ini mengasumsikan bahwa tujuan ekonomi dasar perusahaan adalah menciptakan nilai. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Yang ketiga, cost ended and value ended activities. Yang keenam, implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Terdiri dari satu, rasionalisasi pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. Yang kedua, kemitraan bisnis. Dimulai dengan kemitraan supplier untuk para pemasok kunci dan dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir. Yang ketiga, outsourcing. Salah satu bentuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas beberapa bidang kegiatan. Yang keempat, prinsip dan jiwa kemitraan. Tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama dalam jangka waktu yang panjang, dan perbaikan terus-menerus dalam biaya mutu dan anggaran. 5. Pembinaan dapat berarti luas, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya, perbaikan komunikasi, dan sebagainya. 6. Sistem informasi terpadu. Pengadaan sistem informasi terpadu dan transparan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi sehingga cepat, akurat, dan tidak terbatas secara linear saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.